kami ingin mewawancarai kakak itu. Ayo ikutin kami. Kemon. Gak usah. Jatuh. Jep udah rapi. Dari kanalin Prabu ke Inwa. Mengganggu waktunya sebentar Iya, ya. kenapa deh? Jadi kami di sini kan ada tugas Oh, duduk deh. Boleh kan enggak? Ya, mau nanya apa? Jadi kami ingin mempertanyakan tentang masalah produk kami. Jadi kami itu mempunyai masalah tentang konsistennya produk kami itu kak. Jadi ada aja kurangnya gitu. Jadi kami ingin saran dari kakak, cemana sih biar produk kami itu tetap konsisten. Jadi banyak pelanggan yang beli, nggak ada komen gitu, gimana ya kak? Oh, sebelumnya kakak perkenalan dulu ya. Oh ya boleh tuh kak. Nama kakak Yosepin, panggil kak Yosepin aja. Kakak Istanbul 22. Oh, jadi kamu bertanya sama kakak gimana supaya daya tarik konsumen itu baik sama kita. Menurut kakak sih salah satunya itu apanya? Di tempelan-tempelan di bungkusnya apa? Brand itu ya? Covernya. Itu menurut kakak daya tarik salah satunya. Semisal yang ngetren sekarang lah kalian buat, jangan terlalu pasaran kali. Pokoknya yang modern biar daya zaman sekarang kita tahu itu kece-kece, biar keren gitu. Menurut kakak keripik zaman sekarang itu menurut kakak sih ubi sih. Kalau kentang atau yang lain sebagainya nggak usah, terutama kentang nih. Kita tahu kan cewek sekarang banyak diet ya. Kentang itu banyak kali kalorinya. Singkong juga, cuman lebih dominan ke kentang. Jadi cewek kayak kita ketahui kan, paling banyak beli pasti cewek kan. Benar sih kak. Cewek kan. Kalau cowok agak malu, gengsi. Cewek kan langsung beli. Tapi nanti kan misalkan buat nih keripik kentang, pasti orang jarang belinya. Karena apa? Salah satunya udah ada potato yang langsung dari Indomaret, Alfamart. Jadi orang itu mungkin terkesan udah biasa. Tapi semisal kalian buat ubi sendiri dari tangan kalian sendiri, enak, renyah, dan paling utama warna dan apa? Minyak jangan terlalu banyak. Ini kan kak, pas pula nih jadi kakak bilang kami itu ada produksi singkong. Oh iya. Jadi kak, adalah kendala kami ini tentang bahan baku. Sebenarnya kan lebih enak gitu kan, singkong gitu atau ubi gitu kan. Tapi kak kendalanya ini semakin banyak menurut itu semakin sedikit pemasukan ubi tersebut kak. Gitu. Jadi ada nggak saran kakak atau lain? Menurutku sih udah worth it sih yang ubi, karena harga ubi juga nggak terlalu mahal, beneran nggak terlalu mahal, dan juga murah diolah, nggak terlalu ribet dia hanya tinggal beli. Harganya juga jujur aja nggak terlalu mahal kok kalau ubi. Maaf ini kak saya potong. Nah itu masalahnya kak, karena murah itu jadi yang jualan ubi itu terjangkau, jadi kami tuh kurang mendapatkan ubi itu secara cepat. Jadi ada saran nggak kami mendapatkan yang tadi mana gitu? Atau kakak tahu di mana gitu ada? Oh, itu sih banyak di tempat petani ya. Kalau jujur di Medan ini mungkin kurang, tapi Ya, jujur kampung kakak banyak, tapi jauh di Balata dekat Siantar jauh. Kalau di sana mayoritas banyak, ya kali ke sana kan. Ya, Tapi kalau mau menunggu lama mungkin dalam sendiri lamaan gitu. ya, Berarti atau kak kalau misalnya kami bekerja sama dengan petani sana bisa kali ya? Boleh kalau kalian mau, boleh. Kalau memang kalian tertarik atau pengen boleh, atau kalian kunjungan dulu kunjungan. Kalau udah besar nanti produk kalian baru investasi ke publik, investasi melalui sosmed kalian masing-masing, mulai dari Instagram, Twitter pasti laku. Gitu kan. Semangat ya. Baik, terima kasih itu aja ya kak. Oke, dadah. kami dari kerajaan ingin koordinasi sebentar ya. Siapa namanya? Dengan nama Kak Dwi. Jika di sini kami ada satu Sebelumnya Kak, pernah mencoba aja? Wah, kebetulan itu salah satu makanan favorit saya itu. Jadi di sini kan memiliki masalah dalam produk kami di mana bahan baku kami kurang ataupun tidak tersedia. Kalau untuk itu, kalian itu bisa ke ini kan Universitas Negeri Medan ya kan. Nah, kalau di sekitar Medan kan masih banyak perkampungan atau perdesaan. Kalian itu bisa ke pekebun yang punya ladang
singkongnya, dan kalian itu bisa bekerja sama untuk menjadi distributor untuk produk kalian nanti. Adakah saran atau ide yang membangun dari kakak untuk barang kami supaya kami dapat bersaing juga? Kalau untuk masalah pesaing itu pertama itu dari rasa. Kalau anak sekarang tuh kalau rasa balado, jagung, kebanyakan untuk keripik singkong itu kebanyakan dengan rasa jagung balado. Nah kalau anak muda sekarang itu banyak dengan rasa yang kayak yang lebih aneh gitu, kayak coklat, tiramisu, matcha, strawberry, yang aneh-aneh lah gitu kan. Kalau untuk masalah promosi, kalian bisa menggunakan kayak di sekarang kan digital itu udah berkembang pesat gitu kan. Banyak, salah satu aplikasinya TikTok. Nah di situ kalian bisa mengikuti promosinya dengan mengikuti tren-tren, tapi dengan backgroundnya masalah produk kalian gitu. Jadi itulah kalau sekarang nggak ada persaingan. Jadi kemarin tadi tentang bahan baku, kan ada bilang tadi mendapatkannya dengan cara dengan karena ini kan ada masalah tentang bahan baku itu kayak misalnya kami tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut dari singkong gitu kan, atau ada saran kakak yang lain gitu kayak menggunakan bahan baku lain. Nah di Indonesia ini kan juga masih banyak sumber daya alam yang lain. Salah satu kayak keripik pisang, kentang juga bisa. Kakak ganti produk dengan pisang atau kentang. Kalau untuk produk nggak usah diganti, tapi ditambah gitu. Biar kan kalau ciri khasnya yang pertama itu kan keripik singkong gitu. Dengan kalian itu nambah produk baru aja gitu. Baik kak, terima kasih kak. Hai, ayo buktikan nih. Boleh mengganggu waktu sebentar bang? Sebelumnya dengan abang siapa bang? Brian Desio. Oh ya udah bang. Kami izin ya bang. Jadi kami ini ada tugas kewirausahaan ini bang. Jadi kami ingin bertanya, ingin mendapatkan saran dan pendapat dari abang. Jadi kami itu mempunyai produk keripik. Di mana produk kami itu mempunyai masalah. Yang pertama itu masalah kami itu masalah bahan baku bang. Jadi keterbatasan bahan baku singkong di sini itu penyebab dari masalah kami. Apakah abang mempunyai saran di mana kami bisa mendapatkannya, atau juga abang bisa memberi pendapat untuk kami dapat bahan baru? Kalau menurut saya, kalau orang abang susah cari bahan baku singkong ya. Kalau di perkotaan ini kan susah nyari singkong ya. Kebanyakan singkong itu ada di ladang yang ada di desa-desa sana. Jadi orang abang mungkin bisa datang ke desa-desaan untuk mencari bahan baku tersebut, itu singkong ya. Atau jika orang abang juga kesulitan untuk hadir ke desa-desaan, orang abang bisa mengganti bahan bakunya dengan yang gampang dicari di perkotaan kayak pisang atau mengolah tempe menjadi keripik gitu. Udah Bang. Soal harga gitu, kira-kira menurut abang harga yang bisa terjangkau untuk seorang pelajar itu berapa lagi harga? Kalau bagi pelajar ya tergantung dengan seberapa besar Isi gitu. kemasannya ya bang. Kalau misalkan kemasannya sedang bisa 2.000 atau agak besar ya kisarannya 5.000. Jadi kami tadi ada kendala baku, kami juga ada kendala kayak mana supaya kami bisa konsisten menjual kalau abang ada saran gitu, kayak gimana sih cara kami supaya tetap konsisten atau meningkatkan produk kami tersebut? Menurut saya bang, abang bisa melakukan pemasaran atau promosi di sosial media masing-masing dan memiliki rasa semangat yang tetap konsisten. Contoh, misalkan belum ada peningkatan uang dan penjualannya, orang abang tetap konsisten dalam pemasaran
atau orang abang bisa membuat cita rasa tersendiri atau merek sendiri bang, jadi orang lain bisa gampang gitu bang, mudah untuk mengetahui produk orang abang. Oke bang, terima kasih atas waktunya ya bang. Terima kasih ya, bang. Oh, nama saya Indah Rizal. Kak, ini kami kan dari prodi ilmu olahragaan. Ini ada tugas kewirausahaan kan. Kami itu dari tugas kewirausaaan itu ada pertanyaan. Sebelumnya kakak udah pernah makan keripik singkong nggak kak? Oh, tentu sudah ya. Jadi kan kak, kami itu punya masalah dalam produk kami. Produk kami itu ketersediaan bahan baku kak. Jadi di kota Medan ini kan kak, kalau tentang bahan baku singkong itu sulit kan kak untuk mendapatkan secara cepat. Jadi menurut kakak ada nggak saran yang bisa mendapatkan secara cepat dari singkong? Oh iya, kalau menurut saya kak itu tergantung gimana relasi kita. Pertama-tama apakah kakak punya relasi di kampung kakak sendiri yang menjual atau memberikan stok tadi. Karena kalau kita mau ngambil bukunya juga dari pedesaan, tapi kita nggak punya relasi ya mau gimana kak, harganya sama aja dan juga ya udah pasti susah ya kan kak. Nah lebih baiknya sih kayak kakak ikut pajak, apalagi pajak MTC dekat sini ya kan, pasti banyak kali yang toko-toko besar yang memperjualbelikan singkong. Jika kita udah mau berelasi sama mereka, mau bekerja sama mereka, biasanya mereka akan memberikan kita harga yang murah dan udah pasti diperjuangkan sama kita juga kak. Jadi kan kak, ketersediaan bahan baku kan, apakah kakak mengganti bahan baku baru atau menambahkan untuk dikerjakan lagi? Gimana ya kak? Kalau diganti yang baru juga termasuk susah kak. Dikarenakan apa? Mungkin orang kakak udah membuat persiapan kan dari awal, bahan-bahannya apa, alat-alatnya juga belum tentu kan orang kakak udah apa juga. Karena kalau diganti sama bahan yang lain juga, kayaknya singkong ini deh yang jauh lebih kakak lebih bervariatif. Hanya saja nanti kakak lebih bervariatif lah buat singkongnya. Jadi gini kak, kakak ada nggak saran atau ide yang membangun agar produk kami ini dapat bersaing di dunia luar gitu? Iya sih benar. Sekarang kan singkong udah bisa ke mancanegara kan, luar negara. Kalau menurut saya sih itu tergantung bagaimana kalian memproduksinya. Bagaimana cara kalian menarik perhatian konsumen kalian gitu. Kalian juga harus mengenali dengan betul konsumen kalian itu siapa sih, target marketing kalian itu siapa. Jadi gitu, mulai dari kemasannya, produknya. Jangan juga produknya itu dibuat hanya dengan rasa original atau rasa-rasa yang sudah kita kenal ya kan. Jadi kayak buat inovatif baru, rasa baru, bagaimana sih bentuk baru yang belum masih banyak pesaingnya gitu. Terima kasih ya kak. Ya sama-sama. Semoga sukses. Ya. Tahun lagi domain ya kak? Nggak ada sih, cuma ngobrol-ngobrol. Iya. Oh, kalau aku namanya Indah. Kalau aku namanya Usaha di mana kami ini mempunyai sebuah produk keripik singkong. Jadi kami minta saran dari kakak, boleh kakak berdua atau sendiri boleh jawab juga. Jadi punya masalah di bahan baku. Jadi kan kakak kayak keripik singkong ini kan banyak yang diminatin gitu kan. Atau kakak udah pernah coba keripik singkong belum? Udah. Tahu rasa apa gitu? Kalau untuk rasanya sih ada rasa balado sama jagung manis. Nah ini Sama kalau untuk singkong gitu juga sih. jadi kan kak, kami minta saran kayak kami kekurangan bahan baku gitu kan kak dari keripik singkong. Atau ada nggak saran kakak dari mana gitu kami bisa mendapatkan keripik singkong? Atau selain produk keripik singkong adakah produk lain bisa kami buat? Untuk keripik singkongnya kalian beli keripiknya langsung atau kalian beli singkong baru kalian olah? Jadi kami karena kami produk itu kan kami mau mengolahnya gitu. Jadi ketersediaan bahan baku tersebut tidak memadai gitu. Padahal kak ada punya saran gitu.
singkong gitu. Untuk bahan baku singkong sih kalau di sekitaran Unimed saya kurang tahu ya, tapi kalau di kampung banyak sih. Kalau seandainya kalian juga berniat untuk buka atau menerima dalam dalam jumlah yang besar, itu ada baiknya sih ambilnya dari kampung-kampung. Jadi mereka kan memberikan penawarannya itu masih lebih rendah daripada yang ada di sini, dan langsung terjun ke lapangan kan, langsung ngomong sama si penjual, dan juga untuk kualitas barangnya kan sudah beda. Kak, kalau misalnya nih kan kayak udahlah bekerja sama terus, tapi juga hanya juga lah jadi bahan baku, atau ada bahan yang lain yang bisa kami ganti gitu kalau misalnya. Kalau seandainya memang singkong ini kurang memadai atau jumlahnya masih terbatas di sekitaran sini, bisa diganti kok kayak keripik kentang. Itu kan enak juga kan, dan itu kalau dimasukin berbagai rasa juga menurut saya enak, karena dari beberapa yang telah dicoba itu rasanya enak. Jadi kalau kakak kalau penjualan produk singkong kayak wajib nggak sih untuk pelajar gitu? Sebenarnya normal-normal aja sih. Sekarang kalian jualnya harga berapa? Jadi menurut kakak yang masuk kantong pelajar sama siswa itu kira-kira berapa harganya? Dibanderol tapi ada baiknya juga kalian memberikan ukuran-ukurannya gitu loh. Ada yang harga 1.000 juga. Jadi mereka kan kalau seandainya nggak punya uang 2.000 masih ada uang 1.000 gitu. Terakhir nih kak, jadi kami itu juga punya masalah tentang masalah produk yang konsisten gitu. Jadi kami sering ada komenan yang ngapainnya gini, punya saran nggak kak biar terus produk kami itu tetap konsisten dan meningkat gitu? Kalau saran sih ada baiknya sebelum kalian mencoba untuk berjualan, kalian itu kan harus mencoba sendiri. Jadi dari beberapa percobaan yang telah kalian lakukan, itu kan ada nanti saatnya produk kalian itu rasanya sangat nikmat atau enak. Jadi untuk itu kalian harus senantiasa mencatat bahan-bahan yang kalian gunakan, jumlahnya, takarannya. Jadi kalau seandainya kalian lupa untuk menaruh sesuatu atau rasanya kurang, kalian sudah bisa melihat resep yang telah kalian sediakan. Baik kak, mungkin itu saja yang bisa